Selamat hari Minggu semuanya. Selamat masuk tahun 2023 dan harapan saya 2023 saudara dan saya bisa semakin bertumbuh, makin dewasa, makin kuat. Oke? Mazmur 37 ayat 39 sampai 40. Ya. Ini ayat buat saudara dan saya semua. Saya percaya 2023 kita akan mengalami ini. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Masuk tahun 2023 banyak orang bilang tahun ini akan menjadi tahun yang sangat sulit, resesi dunia. Di mana dunia akan banyak yang ambruk, kebangkrutan yang terjadi di mana-mana. Tapi juga banyak ahli yang melihat bahwa Indonesia mungkin tidak akan mengalami masalah yang seberat itu. Kenapa? Karena presiden dan jajarannya sudah selama beberapa tahun ini membangun fondasi ekonomi Indonesia dengan cara yang lebih baik, lebih sehat. Sehingga diharapkan dengan begitu akan tahan menghadapi resesi. Goncangan boleh datang tapi karena fondasinya sudah lebih baik diharapkan akan lebih kuat. Tapi mungkin banyak juga di antara kita yang sudah mulai merasa gini, aduh tapi gue udah susah nih hidupnya. Semua naik, penghasilan gua nggak naik, malah makin turun, berat nih. Karena itu kita berharap pada pertolongan Tuhan, berharap pada perlindungan Tuhan, dan itu adalah langkah yang benar. Sebab Tuhan memang adalah tempat perlindungan kita. Mazmur 39, Tuhan adalah tempat perlindungan kita pada waktu kesesakan. Memang Dia adalah tempat perlindungan saudara dan saya. Tuhan menolong kita dan meluputkan kita. Memang itu yang akan Dia kerjakan. Tuhan meluputkan kita dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan kita sebab kita berlindung kepadanya. Nah, setiap kita tuh datang sama Tuhan selalu biasanya ada problem, betul nggak? Entah problemnya ada yang kehilangan orang yang dia sayang, kehilangan binatang kesayangannya, kehilangan benda kesayangannya. Karena itu dia merasa kosong dan mencari Tuhan. Ada juga yang lagi baik-baik saja tiba-tiba mengalami bencana. Ada yang mengalami sakit, penyakit. Karena itu kita mencari Tuhan. Ada yang hidupnya merasa takut, khawatir, kecewa, pahit, marah. Karena itu kita mencari Tuhan supaya kita mendapat pertolongan. Sekali lagi itu baik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan saudara dan saya. Tapi jangan hanya berhenti mencari pertolongan saja. Sebab banyak orang hanya mencari Tuhan waktu butuh sesuatu. Dan waktu dia dapat apa yang dia mau, dia tinggalin Tuhan. Kalau dia tidak dapat apa yang dia mau, juga dia kecewa dan tetap tinggalin Tuhan. Jadi prinsipnya adalah dia memang bukan cari Tuhan. Dia cari apa yang dia mau. Kalau patung ini bisa bikin dia dapat yang dia mau, dia kejar patung itu. Kalau dewa ini bisa, dia kejar. Kalau Yesus katanya bisa, dia kejar tuh Yesus. Jadi prinsipnya bukan mau kenal Tuhan, tapi mau dapat apa yang dia mau. Nah jangan begitu terus. Karena kalau kita nggak bertumbuh dari sana, maka kita akan kesulitan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Dan waktu saudara nggak punya hubungan dengan Tuhan, maka kekristenan kita lewat waktu akan mulai jadi agama yang mati, penuh dengan peraturan, ini boleh, ini nggak boleh. Lalu kita mulai membosankan kekristenan kita, tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita, dan tidak ada lagi kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Coba kita lihat Lukas 17. Ketika Tuhan memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Datanglah 10 orang kusta. Yang datang tuh 10 orang kusta ini. Kenapa datang? Mereka kusta. Mereka sakit. Mereka menjijikkan kondisinya saat itu. Dan mereka mencari Tuhan dan mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa agak jauh? Karena mereka nggak yakin Tuhan mau terima mereka. Mereka nggak pede doanya didengar. Mereka nggak pede Tuhan jawab doanya. Mereka nggak pede untuk dekat sama Tuhan. Makanya mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus kasihani kami. Dan Tuhan Yesus mengasihi mereka. Karena itu Tuhan bilang begini, pergi perlihatkan dirimu pada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka sadar, hei kita sudah sembuh. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, mereka disembuhkan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa dia sudah sembuh kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus bilang, loh bukannya tadi ada 10 ya? Kok yang balik cuma 1? Yang sembuh 10 kan? Kenapa yang pulang cuma
Satu. Apa enggak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Mana yang 9 yang lain? Di mana mereka? Waktu kita cuma cari apa yang kita mau, kita dapat apa yang kita mau, kita enggak cari Tuhan lagi. Ada yang bilang bahwa begini loh, 10 orang kusta ini menerima mujizat kesembuhan. Tapi hanya 1 yang menerima keselamatan. 10 orang kusta ini menerima mujizat dalam hidup mereka. Tapi hanya 1 yang mendapat pengenalan akan Tuhan. Saya harap saudara dan saya menjadi 1 yang ini. Amin. Jangan jadi yang 9. Buat apa mengalami mujizat kalau tidak mengalami keselamatan daripada Tuhan? Kalau saudara lihat gambar ini, sorry kalau ada beberapa yang trauma dengan gambar ini, tapi saya mau ajak kita tidak melupakannya cepat-cepat. Karena hal ini gak terjadi sering-sering dalam hidup saudara dan saya. Rasanya sekali aja. 2 kali aja udah aneh kalau terjadi lagi dalam masa hidup kita. Tapi saudara lihat ini waktu COVID melanda, semua orang panik, semua orang ketakutan. Dokter aja juga bingung. Dan waktu itu ingat gak? Kita semua mencari Tuhan kan? Rasanya kita kehilangan pegangan. Rasanya dunia kita bergoncang. Rasanya kita kayak gak jelas akan terjadi apa. Dan semua mencari Tuhan sama seperti 10 orang kusta tadi. Ibadah jadi sangat berharga buat kita. Waktu bisa online, waduh senang sekali mendengar praise and worship lewat online. Rasanya dikuatkan sekali. Tapi lewat waktu, COVID-nya masih ada. Tapi kita sudah mulai lihat, oh kayaknya bisa lewat lah ini. Mulai kita gak mencari Tuhan lagi seperti itu. Mulai kita, mulai banyak alasan. Mulai Indomie menemani kebaktian online kita, ya kan? Dan mulai Indomie memindahkan kita dari kebaktian online. Waktu ada onsite, kita mulai banyak alasan untuk gak onsite. Karena itu di awal tahun 2023 ini saya mau ajak. Tahun ini, ayo sama-sama kita bangun hubungan sama Tuhan. Karena itu tema tahun ini buat CLCC adalah The Bridge. The Bridge. Yuk bangun hubungan itu. Jembatan yang Tuhan mau masukkan di hati kita. Jembatan yang mau Tuhan hubungkan dalam hidup kita. Ayo terima, izinkan itu terbangun. Supaya itu mengubah saudara dan saya. Kenapa kita perlu Tuhan? Kita perlu Tuhan karena Dia Tuhan. Bukan sekedar mujizatnya yang kita cari. Bukan sekedar berkatnya yang kita cari. Tapi Dialah Tuhan. Dia pencipta alam semesta. Dia mencipta segala yang ada. Dia menciptakan saudara dan saya. Kenapa kita perlu Tuhan? Karena hidup ini fragile. Tidak selamanya kita aman di atas. Tidak selamanya di atas itu aman. Hidup tuh kayak roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Saya pernah lihat orang, aduh beberapa tahun yang lalu dia jaya banget. Sekarang di bawah. Ada juga yang tetap di atas. Tapi hidupnya kosong dan frustasi. Karena yang ketiga hanya di dalam Tuhan ada kehidupan yang sejati. Karena itu perlu punya jembatan sama Tuhan. Karena hanya dalam Tuhan ada kehidupan yang sejati. Karena itu motivasi kita ikut Tuhan sebenarnya jangan pernah berhenti hanya sampai di mujizat saja. Atau hanya sampai di berkat materi saja. Kenapa? Kalau saudara lihat YouTube aja sekarang. Maka saudara akan menemukan bahwa di semua agama mujizat itu ada. Oh iya saya setuju. Ada yang bilang ini, tapi kan itu pakai kuasa apa? Saya tidak mau bahas pakai kuasa apanya, tapi saya mau bilang, di semua agama ada mujizat kesembuhan. Di semua agama ada hal-hal ajaib terjadi. Di semua agama juga ada orang-orang yang diberkati secara materi dan jadi kaya raya. Enggak cuma di kekristenan. Karena mujizat dan berkat materi itu memang bukan berkat yang spesifik untuk anak-anak Tuhan. Itu seperti matahari, seperti hujan yang Tuhan berikan kepada banyak orang. Itu namanya berkat umum. Umum, semua orang bisa dapat. Semua orang bisa mengalaminya. Contohnya, kalau saudara tahu Ronaldo ya kan. Gajinya aja berapa sekarang? 3 triliun. Gaji setahun 3 triliun. Cuma nendang bola 3 triliun saudara. Setahun. Dikontrak 2,5 tahun. Jadi hampir dapat 8 triliun kali. Dalam 3 tahun. Kerja apa itu? Tapi pertanyaannya siapa yang gaji dia?
Kaya amat ya. Cuma satu pemain loh itu. Berarti yang menggaji lebih kaya lagi dong. Siapa? Negara-negara di Arab. Siapa yang beli Paris Saint-Germain? Di situ ada Mbappe, di situ ada Messi. Minta maaf buat yang gak suka bola ya saudara ya. Siapa? Negara-negara Arab. Loh kok bisa uangnya banyak sekali? Oh mereka lagi berlimpah. Eropa lagi dibeli. Banyak hal di Eropa. Sekali lagi, mujizat dan berkat materi itu bukan khusus, bukan berkat khusus buat anak Tuhan. Nah apa berkat khusus yang Tuhan sediakan buat kita anak-anak Tuhan? Pribadi Kristus dan firman Tuhan. Itu berkat khusus yang hanya diberikan kepada anak-anak Allah. Saudara bisa mengenal Kristus, mendapat pengampunan, terbangun hubungan dengan Tuhan, dipulihkan hubungannya. Itu berkat khusus buat anak-anak Tuhan. Diberikan firman Tuhan supaya kita bisa mengerti isi hati Tuhan. Mengerti prinsip itu berkat khusus buat anak-anak Tuhan. Jangan sampai justru berkat khususnya yang kita tolak. Kita ngejar berkat umum yang sebetulnya banyak orang dapat itu. Karena itu kalau mau membangun hubungan sama Tuhan, jembatan itu mau terbangun, maka saudara harus selalu punya yes but no. Katakan yes but no. Lagi yes but no. Apa sih maksudnya yes but no? Kalau hubungan dari jembatan mau terbangun dari Tuhan sampai ke hati kita, maka yang dibutuhkan adalah gini, kita perlu hati yang jujur. Makanya Alkitab bilang begini loh, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka yang boleh naik ke gunung Tuhan. Murni hatinya bukan bicara sempurna, murni hatinya bicara hatinya jujur. Jujur apa? Jujur mau mengakui yes, jujur mau mengakui no. Apa maksudnya yes but no? Dalam hidup kita selalu ada yang yes. Selalu ada hal-hal yang baik. Oh oke, Pastor Alvin, dia orang yang sangat rajin melayani Tuhan. Yes. But no, pasti ada hal-hal dalam hidupnya yang masih belum sesuai firman Tuhan. Nah perlu hati yang jujur untuk mau mengakui no-nya tadi loh. Jangan, oh saya mah semua sudah yes Pak. Saya nggak baca Alkitab juga nggak apa-apa, Tuhan baik, yes semua. Itu sesat namanya. Jangan semua no juga, ini nggak boleh, pegang ini nggak boleh, lihat ini nggak boleh, oh ini nggak boleh. Itu juga nggak baca Alkitab namanya. Amin. Nah untuk itu kita perlu belajar dari firman Tuhan. Jangan tergantung sama selera kita. Belajar dari firman Tuhan untuk tahu mana yang yes, mana yang no. Dasarnya selalu firman Tuhan. Nah sepanjang tahun ini nanti akan ada bulan di mana kita merenungkan firman Tuhan sama-sama. Ayo ikutan yuk CLCC yuk. Karena di CLCC kita bukan cuma mau main kebaktian-kebaktian saja. Di CLCC saya mau ajak kita semua belajar bertumbuh mengenal Tuhan. Kalau cuma kebaktian sudah cukup banyak di dunia ini, gereja, kebaktian. Di sini kita mau saling belajar, melatih diri untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau nanti ada bulan merenungkan firman Tuhan sama-sama, ayo renungin firman Tuhan sama-sama. Supaya belajar yes but no, supaya jembatan tadi terbangun. Di CLCC ada kelas-kelas belajar Alkitab, Gospel, Galatia, sudah bisa belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ada lagi kelas, Pak saya single nih, jomblo gak dapat, ada kelas true single yang sudah bisa ikutin. Supaya sudah bisa single but happy. Ada kelas pacaran untuk, Pak tahu dari mana dia orang yang tepat buat saya? True parenting lagi. True love, ya kan? Untuk tahu, sehingga saudara gak beli kucing dalam karung. Kalau mau menikah ada true marriage. Di mana saudara bisa belajar, oh seperti apa tuh pernikahan. Oh punya anak ada true parenting. Sehingga tahu, oh kalau anak umur segini didiknya gini, anak umur segini didiknya gini. Mau kerja ada adapt. Di mana saudara bisa saling dan diperkuat terus untuk belajar bagaimana pekerjaan ini seharusnya saya kerjakan dengan semangat yang benar, cara yang benar di dalam Tuhan. Ada banyak sekali yang saudara bisa ikuti. Nanti ada worship night bersama-sama. Ayo kita sama-sama menyembah Tuhan, belajar berdoa, belajar menyembah Tuhan. Supaya tadi kita semakin belajar yes but no. Kalau saudara menolak ini, gak mau jujur hatinya, maka kita seperti orang-orang yang menolak jembatan dibangun. Tahukah saudara bahwa Jawa dan Bali itu seharusnya sudah terhubung dari 1960. Sudah mau dibangun jembatan, tapi orang-orang di sana memang gak mau ada jembatan. Saudara bisa cari kenapa sebabnya, masing-masing punya kepercayaan. Tapi intinya gini, kalau gak mau ya gak bisa.
1960 sudah ada ini. Nah, begitu juga kalau saudara dan saya tidak mau punya hati yang terbuka untuk firman Tuhan, maka nggak bisa jembatan terhubung. Kita bisa ada di gereja, kita bisa menyanyi, kita bisa ada di sini, tapi kita nggak pernah punya hubungan sama Tuhan. Sehingga kuasa Allah nggak dialami dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kita mulai bosan dengan kekristenan. Kok gini-gini aja? Ya iya, karena memang jembatannya nggak diizinkan terbangun dalam hidup saudara dan saya. Dasarnya harus selalu firman Tuhan. Motivasi hidup kita harus selalu mau bertobat dalam hidup ini. Dan buah hidup kita harus selalu mau memuliakan Tuhan. Amin. No itu apa sih? No itu misalnya gini loh. Yes, ya kamu memang percaya Tuhan. Tapi no, ternyata kamu memang ada kepahitan. Untuk mengakui saya pahit itu susah loh saudara. Ada yang bilang nih, kamu pahit ya? Enggak, saya enggak pahit. Itu memang anak setan aja tuh orang. Waduh. Nah apa maksud saya saudara? Kadang-kadang kita merasa udah paling benar. Orang yang sudah merasa paling benar, sulit untuk mengalami Tuhan lebih lagi. Tapi waktu kita belajar, oh ya saya ada kepahitan yang saya harus berubah. Oh ya saya enggak mau baca Alkitab. Halo. Di sini ada yang enggak mau baca Alkitab? Oh tidak ada, luar biasa. Iya kan? Dan kita bilang, enggak apa-apa lah, itu kan bisa-bisanya pendeta. Saya mau tanya sama jujur sama saudara. Itu yes apa no? Dan waktu orang tidak mau jujur hatinya, enggak apa-apa lah, selesai. Saudara lagi buka spanduk. Menolak jembatan Tuhan terhubung dalam hidup kita. Ada banyak hal dalam hidup kita yang no sebetulnya. Saudara mulai rasanya, saudara sadar itu? Ada banyak yang no. Dan mau enggak dioprek? Coba kita lihat sama-sama yuk. Dalam bagian ini firman Tuhan yang terakhir di kebaktian ini. Udah terakhir, udah ini penutupannya. Tapi ada 8 ayat. Tapi terakhir memang, oke? Kejadian. Pada malam itu juga Yakub bangun lalu membawa kedua istrinya, kedua selirnya dan 11 anaknya. Sampai sini saya harus bikin klarifikasi dulu sama saudara. Tema khotbah ini bukan soal selir-seliran. Jadi loh Pak, berarti boleh ya kita punya selir. Gini loh saudara. Bukan temanya tapi saya harus bikin jelas dulu. Gini. Di Alkitab Perjanjian Lama, semua tokoh yang istrinya lebih dari satu dan suaminya lebih dari satu, kalau ada begitu kira-kira, gak ada yang bahagia. Saudara sebut, Abraham gak bahagia, Daud gak bahagia. Saudara nangkep dari situ dengan kata lain, Tuhan gak menyarankan itu. Tapi karena ini temanya bukan itu, saya gak perpanjang di sana. Amin saudara. Kalau ada yang bilang, tapi kan yang penting adil Pak, itu bukan Kristen. Ya, dan mereka menyeberang sungai Yabok. Setelah menyeberangkan mereka, dia kembali, Yakub kembali. Anak istrinya udah pergi semua, dia kembali dan mengirim semua miliknya ke seberang. Karena dia udah kaya banget. Yakub sudah kaya banget, dikirim semua ke seberang, tapi dia tinggal seorang diri. Banyak orang yang kelihatan dari luar kayak happy, berhasil, sukses, tapi di hatinya kita merasa sendirian. Di hati kita merasa khawatir, di hati kita merasa gelisah, di hati kita merasa kosong. Dan kadang orang lain gak mengerti itu. Orang bilang, lu kan oke-oke aja lah, hidup lu udah oke. Dia gak mengerti bahwa di dalam kita merasa sendiri. Yakub saat ini sedang dihantui sama masa lalunya. Dia orang yang pernah menipu kakaknya, menipu bapaknya untuk dapat hak kesulungan, dapat hak waris, dapat kekayaan secara materi, kira-kira begitu. Dan dia nipu, waktu ditipu kakaknya benci sekali sama dia, kejar dia, mau bunuh dia. Mungkin Yakub pun kepahitan sama kakaknya, Yakub lari bertahun-tahun dan harus hidup di perantauan. Dan kali ini Yakub sudah sukses, sudah punya semuanya. Dia dalam perjalanan pulang ke daerahnya. Dan dia tahu dia akan bertemu kakaknya. Di situ masa lalunya menghantui dia. Dia merasa frustasi, dia merasa takut, dia khawatir, dia pahit, dia nangkep itu. Ada banyak hal yang muncul di hatinya. Itu yang dialami oleh Yakub. Kalau saudara lihat gambar ini, saya zoom itu pelukisnya ya. Yang sebelah sini itu gambar apa? Semua kekayaan Yakub lagi dibawa ke seberang. Dan Yakub sendirian. Dan waktu sendirian, Alkitab bilang begini. Maka datanglah seorang laki-laki yang bergumul dengan Yakub sampai menjelang pagi. Laki-laki ini ada tafsiran yang bilang malaikat, ada tafsiran yang bilang Tuhan.
Ketika orang itu merasa bahwa dia tidak akan menang dalam pergumulan itu, dipukulnya Yakub pada pinggulnya sampai sendi pinggulnya itu terkilir. Setiap kali saudara dan saya mengalami masalah, setiap kali engkau sedang down, setiap kali engkau sedang merasa sendirian, takut, khawatir, gagal, saya mau beritahu, Tuhan pasti hadir dalam hidupmu. Pasti, karena dia Allah yang baik. Cuma waktu dia hadir, seringkali kita salah paham sama Tuhan. Karena seakan-akan kita diajak bergumul, bergulat. Sehingga kita salah mengerti Tuhan. Kita merasa Tuhan gak adil. Kita merasa Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Kita merasa Tuhan membiarkan kita sendirian. Padahal Tuhan datang untuk menemani kita. Nah, masalahnya adalah begini loh saudara, tiap kali Tuhan datang, dia tidak datang untuk menyetujui semua bagian hidupmu. Dia bukan Allah yang ini, oh Pak Ferry, oh kamu mas sudah, semua yes, sudah kamu yes. Tuhan datang dalam hidup Pak Ferry untuk bilang ini, Pak Ferry Anda yes dalam hal ini. Tapi dalam hal ini kamu masih no ya, masih punya PR. Dan waktu kita dibongkar no-nya, gak seneng, gak suka kita. Kita merasa Tuhan membiarkan kita merasa Tuhan tidak mengerti kita. Pernah itu? Contohnya tadi kan, dibongkar gak baca Alkitab aja, langsung merasa Tuhan mah tidak adil. Tuhan mah jahat. Wah Tuhan masa gini, lihat itu. Setiap kali no-nya dibongkar, seringkali kita salah paham sama Tuhan. Dan begitu keras kepalanya kita, sampai Tuhan bilang ini, Tuhan atau malaikat itu merasa dia tidak bisa menang atas Yakub di bagian itu. Keras kepala banget. Sampai terpaksa Tuhan atau malaikat itu pukul pinggulnya. Sampai dia terkilir. Pinggul bicara kekuatan. Pinggul saudara terkilir, wah selesai saudara. Makan gak enak, tidur gak enak. Duduk gak enak, berdiri gak bisa, jalan gak bisa. Waduh semua serba salah. Pinggul bicara kekuatan. Pinggul bicara keseimbangan hidup kita. Dan waktu itu dipukul, kadang-kadang Tuhan harus pukul itu kenapa? Supaya Tuhan sadar, jangan andalkan ini. Kekuatanmu terbatas, ini gak bisa menyelamatkan kamu. Dan terpaksa Tuhan pukul supaya kita sadar bahwa hidup itu fragile. Kita perlu Tuhan. Amin. Nah, waktu Tuhan pukul lalu orang itu bilang, malaikat itu Tuhan bilang, lepaskan aku sebentar lagi matahari terbit. Sebentar lagi matahari terbit. Siapa namamu? Tanya orang itu. Jawab Yakub, Yakub katanya. Orang itu berkata, malaikat itu atau Tuhan, namamu bukan Yakub lagi. Engkau telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia dan engkau menang. Karena itu namamu jadi Israel. Israel artinya orang yang tidak mau melepaskan Tuhan sampai akhir. Itu salah satu arti kata Israel. Kenapa dia bilang bergumul dengan Allah dan manusia? Karena begini loh saudara, setiap kali kita mengalami masalah, kecewanya sama siapa? Sama Tuhan dan sama orang. Gak pernah saudara kepahitan sama setan. Saudara nyalahin setan pasti, tapi kecewanya sama Tuhan. Emang setan mah kurang ajar, tapi kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Kan Tuhan baik kan. Emang setan kurang ajar, tapi orang itu memang anak setan juga. Setan memang sudah selalu kambing hitam, tapi kecewanya kita sama Tuhan dan manusia. Di situ Yakub juga mengalami, dia mau ketemu Esau, dia bergumul dengan semua masa lalunya, bergumul dengan Tuhan yang mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup dia. Dan gak pernah mudah bergumul itu. Tapi karena dia gak pernah mau melepaskan Tuhan sampai akhir. Disitulah akhirnya pergumulan itu membukakan cara berpikir Yakub, mengubah cara berpikir Yakub, mengubah hati Yakub, mengubah cara Yakub melihat, mengubah prinsip hidup Yakub. Sampai Tuhan bilang nih, kamu bukan lagi Yakub. Yakub itu artinya bagus, tapi juga punya arti penipu. Karena Yakub menipu kakak dan bapaknya. Kamu bukan lagi Yakub, kamu tuh Israel. Kamu ciptaan baru, kamu orang yang berbeda, cara berpikirmu berbeda. Masalah itu tidak selalu buruk loh saudara. Kalau kita menghadapi masalah bersama Tuhan. Kuncinya gimana?
Harus selalu mau bergumul bersama Tuhan. Harus mau merenungkan prinsip firman Tuhan. Harus mau. Dan harus mau mengakui dan bertobat untuk no dalam hidup kita. Bagian-bagian yang no kita harus mau mengakui. Ya gue masih keras kepala. Ya gue masih ini. Suatu kali kita pernah dilayani di tempat ini seorang ibu yang senior, pendeta senior, tapi saya tidak sebut nama ya. Dia cerita bagaimana suaminya galak sekali sama dia di tempat ini. Suaminya lebih sayang sama anjing daripada sama istrinya, sama dia. Jadi kalau anjingnya buntutnya goyang-goyang dipanggil, Bruno, cakep sekali kamu. Waktu istrinya goyang-goyang, anjing lu. Serius, dia bilang dia dianjing-anjingin sama suaminya sendiri. Tapi anjingnya dipanggil nama. Istrinya dianjingin. Dia pahit. Dia terluka. Dia bergumul dengan itu semua. Sampai Tuhan menyadarkan dia suatu hari. Tuhan bilang inilah, kamu tahu kenapa kamu perlu mengalami itu? Kenapa dia tetap suami yang tepat buat kamu? Karena kamu tuh keras banget. Kamu keras banget. Kamu perlu dibikin lembut. Dan lewat dialah sebetulnya kamu belajar lembut. Belajar ngalah, belajar tunduk. Waktu dia sadar gitu, dia melihat suaminya dengan cara yang berbeda. Kalau dia bilang, anjing lu. Oh kucing pasti. Kan gitu. Dia mulai melihat suaminya dengan cara yang berbeda dan dia menerima suaminya. Dan dia semakin bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Sampai pejabat-pejabat negara bisa datang ke tempat dia untuk minta masukan dari dia. Kenapa? Ini orang jadi sangat peka sama Tuhan. Hatinya jadi sangat lembut dengan Tuhan. Dia bisa menangkap apa isi hati Tuhan. Waktu saudara mau bergumul sama Tuhan, mau merenungkan prinsip firman Tuhan dan mau belajar mengakui dan bertobat dari bagian-bagian yang no dalam hidup kita. Baru Tuhan akan bisa bekerja lewat masalah dalam hidup kita. Dan lewat masalah itu justru Tuhan mendatangkan pemulihan buat kita, pertumbuhan buat kita, pendewasaan buat kita. Berapa banyak setelah saudara melewati masalah dan menang, saudara tambah dewasa kan? Saudara pulih kan? Yakub pun akhirnya pulih hubungannya sama kakaknya. Waktu dia ketemu kakaknya yang tadinya mau saling bunuh, sekarang mereka berpeluk-pelukan, mereka mesra sekali, kangen-kangenan. Kenapa? Cara berpikirnya sudah berbeda. Mereka, Yakub terutama sudah diubah Tuhan lebih lagi. Karena itu, walaupun Yakub punya banyak kelemahan, tapi dia tidak pernah mau melepaskan Tuhan. Kita punya banyak kelemahan yang setuju kata amin. Kita punya banyak kekurangan, tapi jangan pernah berhenti merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti Jangan pernah melepaskan Tuhan supaya kita bisa terus bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa kita perlu terus bergantung sama Tuhan? Firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu mengajarkan banyak hal. Firman Tuhan mengajarkan mengapa banyak hal terjadi dalam hidup kita. Saudara lewat firman Tuhan, saudara belajar banyak kasus kok. Kayak tadi, gak perlu larangan, jangan nambah istri. Tapi dari baca, mengapa keluarga-keluarga mereka berantakan? Istri kebanyakan. Istri satu aja gak habis, jangan punya dua saudara. Bagaimana kita harus merespon? Kita bisa belajar ya banyak kasus dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bilang juga, lewat firman Tuhan, Tuhan mau mendewasakan kita. Lewat firman Tuhan, Tuhan mau membuat kita mengenal Dia. Lewat firman Tuhan, Tuhan juga mau menunjukkan siapa dirimu yang sebetulnya. Lewat firman Tuhan, Tuhan mau bercerita bahwa Dia mau bekerja, menyatakan dirinya lewat kita. Kalau sudah lama di CLCC, seharusnya sudah hafal dong. Saya pernah mendoakan beberapa pendeta supaya masuk neraka. Hafal itu sudah ya? Saya berdoa, neraka aja pendeta-pendeta kayak begini. Saya pahit, saya marah, saya benci. Saya pikir saya sudah paling benar. Dan waktu saya bergumul dengan Tuhan bilang, yes, kamu memang sungguh-sungguh sama aku. Yes, kamu memang berusaha melakukan yang terbaik untuk aku. Tapi no, kalau kamu lebih baik dari mereka. Tapi no, kalau mereka perlu masuk neraka. Dan waktu saya dibukakan Tuhan, betapa saya pun tidak lebih baik dari pendeta-pendeta yang saya doain masuk neraka ini. Saya itu sadar dan saya lihat, wow, saya yang sebobrok ini tetap dikasihi Tuhan. Di situ saya mulai memuliakan Tuhan dan saya tidak lagi pernah berdoa untuk pendeta itu masuk neraka. Justru sekarang tiap kali saya melihat mereka, saya bersyukur, terima kasih untuk pernah ada dalam hidup saya. Terima kasih untuk ikut membentuk karakter saya sampai hari ini. Cara saya lihat berubah. Waktu saya bergumul dengan Allah. Begitu juga dengan berdoa.
Berdoa bukan supaya Tuhan setuju dengan rencana kita. Berdoa juga bukan supaya Tuhan jadi masuk akal buat kita. Berdoa adalah supaya kita bisa berada di dalam rencana Tuhan. Dengan berdoa, saudara akan terus belajar untuk ada dalam rencana Tuhan. Berdoa bukan mengajukan rencana kita dan minta Tuhan memberkati rencana kita. Tapi lebih daripada itu, berdoa adalah bertanya, apa rencanamu yang engkau mau untuk aku lakukan? Itu baru berdoa. Yakub berkata, katakan nama Tuhan. Dia setelah itu tadi, katakan nama Tuhan. Tapi orang itu menjawab, tidak perlu engkau bertanya siapa namaku. Lalu diberkatilah Yakub. Di sini beberapa penafsiran bilang ini bukan malaikat, karena malaikat tidak memberkati orang. Tuhan yang memberkati orang. Diberkati Yakub. Kemudian Yakub berkata, wow, saya sudah bertemu muka dengan Tuhan dan saya masih hidup. Karena itu dinamakan tempat itu Peniel. Saudara, Yakub udah punya banyak hal. Yakub sudah kaya, Yakub sudah sukses, tapi Yakub baru merasa diberkati betul-betul waktu dia ketemu Tuhan. Saudara boleh punya apapun juga, tapi tanpa Tuhan pasti hidupmu kosong dan frustasi. Yakub nggak bisa, begitu dia ketemu Tuhan, ini baru berkat. Dunia mengajarkan kita untuk mengukur segala sesuatu berdasarkan materi, betul nggak? Popularitas, pujian orang, profesi apapun kita, kalau ukuran keberhasilan kita masih sama seperti dunia, maka kita akan kosong dan frustasi. Termasuk saya pendeta. Walaupun saya pendeta, kalau saya mengukur semuanya dengan ukuran jumlah, popularitas, saya akan mulai cemburu dengan yang lain. Saya akan mulai gelisah, merasa gagal, merasa harusnya kenapa saya nggak gini, kenapa saya nggak gitu. Dan apakah saya pernah begitu? Pernah. Dan tiap kali begitu saya mulai, loh kenapa saya kok gelisah, kenapa saya kosong. Disitulah saya mulai bergumul lagi dengan Allah. Tuhan, berarti ada bagian no yang saya harus disadarkan. Apa bagian no dalam hidup saya yang saya harus disadarkan? Kenapa saya gelisah, kenapa saya cemburu, kenapa saya merasa kosong. Harusnya saya tidak begitu. Dan waktu saya bergumul, waktu Tuhan membukakan sesuatu yang gak selalu mudah, gak selalu cepat. Kita mulai, oh ya. Di situ saya merasa kita diberkati Tuhan. Ayat yang terakhir. Wah langsung semangat semua. Pada waktu matahari terbit, akhirnya matahari terbit, Yakub meninggalkan Peniel. Dan dia pincang karena sendi pinggulnya terkilir. Tradisi bilang kemungkinan Yakub seumur hidupnya pincang jalannya. Saudara, mungkin dalam hidup ini, harta kita memang tidak sebanyak dulu. Mungkin dalam hidup kita suatu hari kekuatanmu tidak sekuat dulu. Mungkin apa yang kamu sukai hilang dari hidupmu. Tapi kalau engkau menemukan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan tetap merasa diberkati. Yakub pincang, tapi dia tahu aku diberkati. Dan dalam kondisi pincang dia ketemu kakaknya. Hubungan mereka dipulihkan. Waktu nggak pincang dia benci kakaknya. Waktu gak pincang, dia takut dengan kakaknya. Setelah pincang, justru dia menikmati berkat yang sesungguhnya. Ya, dia gak selincah dulu. Tapi dia tahu, aku diberkati. Saya tutup dengan satu cerita. Sekali lagi minta maaf buat yang tidak suka sepak bola. Tapi saya berterima kasih buat dukungan doa saudara untuk Argentina kemarin. Makasih banget ya. Saya bukan mau cocokologi, cuma lucu aja. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Saya menikmati sekali bagaimana Ronaldo dan Messi ada di zaman yang sama. Selama 10 tahun lebih ya mereka berbagi pemain terbaik dunia. Terus tanpa ada yang bisa menggeser mereka. Hebat. Tapi sudah lihat Ronaldo, gaji 3 triliun setiap tahun. Tapi jadi troublemaker di mana-mana kan sekarang. Bikin masalah terus. Teman-temannya lagi main, dia jadi pemain cadangan. Marah, pulang. Penonton lagi sorot pulang, ya disorot TV lah semua heboh. Teman-temannya merayakan kemenangan, ya dia nggak ngegolin, pulang. Pelatihnya dikritik, wah semua diserang sama dia.
Jadi troublemaker. Sampai orang-orang bilang nih, cari apa lagi sih Ronaldo? Kurang apa lagi? Duit punya, famous, sudah luar biasa, rekor sudah banyak. Kamu cari apa? Menurut saya, dia sedang merasa sendirian. Karena dia setelah dapat semuanya, kok kosong ya? Setelah dia memperoleh apa yang dunia bilang, kalau kamu dapat ini hidupmu seru, kok kosong ya? Dan dia nggak bisa terima waktu orang mulai bilang nih, kamu sudah mulai senior, kamu nggak selincah dulu, kamu udah nggak selucu dulu lagi. Dia nggak bisa terima, dia marah. Karena itu perlu sekali setiap kita punya Mesias di hati kita. Punya Mesias di hati kita. Itu yang membuat saudara akan tenang. Saudara tidak perlu kosong. Nah, apa hidupmu penuh, engkau diberkati. Messi kan dibilang, lu udah tua, nggak apa-apa. Lu udah gini, nggak apa-apa. Nggak dipakai lagi sama klubnya, nangis tapi nggak bikin masalah. Dia malah dukung yang muda-muda untuk bisa ini. Kalau Ronaldo marah-marah, oper gua. Messi, dia yang operin teman-temannya. Itu bedanya. Messi, yes. Dengan Ronaldo. Saya harap 2023 ini, setiap kita mau bertumbuh sama-sama, amin. Saya nggak pengen lihat ada saudara yang tertinggal. Saya nggak pengen lihat ada saudara yang cuma nggak menikmati Tuhan. Untuk apa? Untuk apa? Saya sedih kalau lihat begitu. Saya pengen semua yuk belajar menikmati Tuhan. Mungkin ada yang bilang, Pak kalau belajar Alkitab saya sudah tahu, udah pernah, udah tahu saya Pak. Yakin lu udah tahu? Yakin? Saya aja sampai hari ini. Seminggu, 2 hari selalu saya ikut kelas sekolah Alkitab, ikut sebagai peserta. Sudah bertahun-tahun ini. Saya sudah pernah sekolah dulu 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Saya sudah sekolah, sekarang lagi. Kenapa? Bahkan kelas-kelas yang sama saya ulang lagi. Kenapa? No, kalau kamu ingat semuanya. No, kalau kamu sudah tahu semuanya. Oh, khotbah minggu lalu apa aja sudah lupa. Ayo, betul nggak? Nah terus mau bilang saya sudah tahu semua firman Tuhan, mana bisa. Karena saya sadar, no saya belum tahu. Saya mesti terus mau belajar. Saya belajar terus. Dan kenapa saya ulang? Karena saya tahu gini, otak gue ini segede bakpao, gak bisa langsung ingat semua. Jadi waktu saya belajar lagi, oh ya ampun. Bisa ada hal-hal yang terbuka dan saya pikir, kok bisa ayat ini selama ini ada di mana? Ya ada di situ. Cuma otak lu yang gak nyampe. Perlu 30 tahun, saya ikut Tuhan udah 30 tahun loh saudara. Baru sadar, ya ampun ada ayat itu. Karena itu belajar firman, belajar terus akan membuatnya semakin mengenal dan yang dipulihkan, kita dipulihkan. Waktu kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan. Cara kita lihat pasangan dipulihkan. Cara kita bekerja beda, kita nggak lagi frustasi dengan berlomba-lomba siapa paling kaya, siapa paling ganteng, siapa paling cantik. 2023, ayo bangun the bridge itu dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Tuhan memberkati ya.